berbicara. Pada hari ini kita akan diskusikan sebuah topik yang menjadi di kalangan masyarakat, itu kasus penculikan ini. Sebelum saya akan memulai diskusi, saya telah mengundang beberapa narasumber untuk di acara saya. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video dari Kota Bogor tentang berita penculikan anak di Kasus jual beli bayi dengan modus adopsi di Bogor, Jawa Barat berhasil dibongkar polisi. Dilaporkan pelaku dari kasus ini seorang pria bernama Suhendra, berusia 32 tahun. Ia melancarkan menjalankan bisnis jual beli bayi dengan cara membuat konten di TikTok Ayah Sejuta Anak. Konten tersebut ditujukan untuk para ibu yang hamil di luar nikah dan korban tidak paksa. Berikut fakta-fakta terkait Ayah Sejuta Anak yang kini ditangkap pihak kepolisian. Pertama, kasus bermula saat Suhendra membuat konten Ayah Sejuta Anak. Ia kemudian mengunggahnya di akun Instagram dan TikTok yang ia kelola. Konten tersebut dibuat bertujuan mengenai ibu-ibu yang hamil karena insiden, baik karena hamil di luar nikah atau tindak kekerasan seksual. Suhendra menawarkan tempat penampungan untuk para ibu hamil agar bisa melahirkan dengan tenang. Bahkan setelah melahirkan, pelaku berjanji akan mengurus proses adopsi. Namun, semua itu hanya modus pelaku agar bisa menjual bayi yang dilahirkan. Kedua, Kapolres Bogor AKBP Iman Kimarudi menjelaskan Suhendra melakukan aksinya selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu ia sudah mengumpulkan 10 orang ibu hamil dari luar Bogor. Mereka diberikan tempat tinggal sementara di perumahan Grand Fiona, Desa Kulipan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Iman mengatakan satu bayi sudah dijual pelaku ke wilayah Lampung. Pelaku berdalih kepada orang tua adopsi, uang tersebut digunakan untuk menutup biaya selama persalinan. Padahal faktanya, persalinan sudah ditanggung oleh BPJS. Fakta ketiga, Suhendra mengaku melakukan aksinya demi menolong para ibu hamil. Ia tidak mau bayi yang dikandung menjadi korban aborsi atau penelantaran anak, sehingga menurut Suhendra dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Suhendra juga menegaskan bayi yang lahir akan dikirim ke panti asuhan. Bayi kemudian akan dirawat hingga dewasa oleh pelaku. Fakta keempat, saat ditanya uang adopsi 15 juta rupiah, Suhendra tidak mengakui dinikmatinya secara pribadi. Dia memberikan uang kepada bukan diri bayi. Pada akhirnya, pihak Suhendra membantu para ibu hamil mengarah pada kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kelima, Suhendra dijerat pasal 83 hingga pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Suhendra terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Jawaban saya yaitu ini sudah dilakukan karena sejak lalu ini telah dilakukan dan mengancam seluruh anak yang di Indonesia. Jadi kami akan proses pelaku dengan hukum dan pelaku dan mengimbau kepada masyarakat agar tetap selalu peduli kepada anak ini. Baiklah,
Untuk pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penjualan Orang. Hukuman penjara paling sebentar yaitu 3 tahun dengan denda 60 juta dan minimal 15 tahun penjara dengan denda 300 juta. Ya, jadi dari cuplikan video tadi yang dibilang ayah sejuta anak, menurut Bapak sendiri sebagai seorang ayah, bagaimana perasaan Bapak setelah mendengar berita virus ini? Lalu menurut Bapak sendiri, apakah hukuman tersebut layak diberikan kepada pelaku? Ya baik, perasaan saya ini sangat miris ya, karena perbuatan pelaku ini sangat-sangat biadab dan tidak mencerminkan hak asasi manusia. Untuk hukuman memang pantas didapatkan oleh pelaku karena sesuai dengan undang-undang yang ada. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Valencia, dari mahasiswi dari Universitas Ternama di Indonesia, yaitu UI. Valen, sekarang kamu semester berapa dan materi apa yang kamu senangi belajar? Saya sekarang semester 5 dan selama saya dari Universitas Indonesia, materi yang paling saya senangi itu adalah sistem peradilan pidana dan perlindungan masyarakat. Karena di materi ini dibahas kasus-kasus atau topik yang sedang ramai-ramai diperbincangkan di masyarakat luas, yaitu tentang perdagangan orang. Berarti menurut kamu apa motif pelaku melakukan tindakan kriminal tersebut? Menurut penelitian yang dilakukan di universitas kami sendiri, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motif utamanya itu yang pertama karena uang, lalu yang kedua karena status sosial, dan yang ketiga itu karena hamil luar nikah. Bagaimana tanggapan kamu sebagai narasumber kali ini? Sebagai tanggapan saya terhadap kasus-kasus serupa, tidak hanya kasus ayah sejuta anak ini, saya merasa bahwa saya yang merupakan seorang remaja yang masih harus bergantung pada orang tua, itu mendengar bahwa ada perlakuan seperti ini yang dilakukan terhadap bayi-bayi yang mungkin melindungi dirinya sendiri saja masih tidak bisa, itu sangat memprihatinkan. Dan juga saya yang masih duduk di bangku kuliah ini pun kadang itu masih belum bisa untuk melindungi diri saya sendiri, dan nanti kedepannya pun harus tetap lebih waspada. Wah, begitu ya jawabannya. Baiklah, mari kita ke narasumber yang terakhir, yaitu Ibu Cecilia dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sudah berapa tahun Ibu menjabat sebagai anggota KPAI? Saya sudah menjabat sebagai anggota KPAI selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2020. Wah, sudah lumayan lama ya. Selama mendapatkan kasus semacam ini, apa saja yang telah dilakukan oleh KPAI? KPAI mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersamaan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar korban-korban kasus seperti ini mendapat hak pendidikan yang layak dan juga terhindar dari stigmatisasi dari lingkungan masyarakat sekitarnya. KPAI juga turut serta untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak kepolisian yang ada di Indonesia atas jasanya yang telah mengusut kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti ini, agar mereka semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Wah, itu bagus juga ya. Jadi kamu juga seorang ibu. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang ibu tentang maraknya kasus penculikan anak yang terjadi? Perasaan saya tentunya sangat miris dan kecewa ya terhadap kasus-kasus yang masih terjadi saat ini di Indonesia. Sebagai seorang ibu juga, saya merasa harus semakin waspada dan memberikan perhatian lebih kepada anak saya dan banyak anak-anak di luar sana agar peristiwa seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah kasus-kasus seperti ini agar tidak terjadi lagi? Kita dapat bersama-sama memberikan pengetahuan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat agar semakin tahu dan tidak tertipu lagi dengan modus-modus kejahatan yang di zaman ini semakin beragam jenisnya.
agar kita lebih terhindar dari kasus-kasus berbahaya seperti ini. Baiklah, terima kasih atas jawaban-jawabannya narasumber dan terima kasih sudah menyempatkan pada acara pada hari ini. Semoga kita semua tidak selalu waspada untuk menjaga anak-anak kita, dan semoga kasus ayah sejuta anak ini tidak terulang lagi. Kita selalu waspada, kita selalu melindungi satu sama lain. Saya Amos Simorangkir, kami undur diri dari Amos Berbicara. Terima kasih.